Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man tafa bil baitil atiq dzakiran bi asma'ihil husna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siang hari ini kita bisa menunaikan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga oleh Allah terus dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, pengikutnya sampai ke akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, perkenankan khatib menyampaikan tema khutbah berkorban dan memberi, tidak meminta dan mengambil, adalah akhlak para anbiya war rasul, para mujaddid dan para pahlawan kemerdekaan. Sekali lagi, tema yang kita angkat siang hari ini adalah berkorban dan memberi, tidak meminta dan mengambil, adalah akhlak para anbiya dan rasul, akhlak para mujaddid dan akhlak para pahlawan kemerdekaan RI ini. Tema ini adalah inti dari pelajaran Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban 1440 Hijriah, Sabtu besok tanggal 11 Agustus 2019. Sifat-sifat itu juga dimiliki pahlawan Islam, pelopor kemerdekaan RI yang 5 hari berikutnya tanggal 17 Agustus 2019 kita peringati bersama. Kaum muslimin yang berbahagia, berkorban dan memberi pada Id Adha besok adalah tidak dapat dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, putranya Ismail. Peristiwanya kurang lebih 3000 tahun yang lalu, karena sumur Zam-Zam itu menurut catatan sejarah ditemukan sekitar 2500 tahun yang lalu. Ibrahim adalah anak muda yang dengan nalarnya yang cerdas mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berdialog, mempelajari, mengkritisi semesta alam dan isinya ini, termasuk Tuhan-Tuhan yang disembah oleh raja dan orang tuanya. Ia berkesimpulan, alam semesta yang teratur ini hanya satu yang mengatur, tidak dua. Kalau dua pasti perantakan dan rusak. Dan semesta alam ini hanya dualitas,
Khalik sang pencipta. Dan selain itu apapun status sosialnya, kekayaannya, adalah makhluk biasa. Itulah prinsip yang dianut oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Mari kita dengarkan dialog, debat antara rajanya dan Ibrahim ini. Firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara 78 sampai 80 mengkisahkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqani fahuwa yahdini. Wallazi huwa yut'ibuni wa yasqini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ia jelaskan kepada rajanya, kalau ia Allah yang mencipta, pasti dia akan menurunkan aturan. Bagaikan orang membuat mobil, pasti ada panduan-panduannya agar kendaraan itu bisa berjalan dengan maksud. Yahdini, itulah yang disebut dengan wahyu yang diturunkan kepada para nabi Adam, beliau sendiri Ibrahim, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ia yang mencipta, pasti ia akan menyediakan kepentingan, kebutuhan manusia. Di ayat yang lain sudah ditunjukkan di mana tempat-tempat pos rezeki itu. Ikan di mana, jam berapa munculnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dengan akal cerdas pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita mengeksplor, kita menggali. Allah tidak menurunkan rezeki itu begitu rupa, turun berbongkah-bongkah, itu sangat tidak mendidik. Dengan akal cerdas kita, alhamdulillah, makin hari dunia makin maju. Wayaskini, wahai rajaku, ia yang akan memberi minuman, menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Bahkan kalau kita sakit, pasti dia menurunkan obatnya. Subhanallah, dialog yang sangat bermutu antara Ibrahim dan rajanya. Ajaran tauhid yang Nabi Ibrahim temukan, kemudian diperkuat dengan wahyu, itulah yang disebarluaskan di negerinya Ur, yang sekarang peninggalannya masih terlihat di situ berupa patung-patung peninggalan lama. Tempatnya antara Basrah dan Baghdad sekarang. Tauhid itu ia jelaskan, ia sebarkan, justru dimusuhi oleh rajanya dan dia harus dibakar hidup-hidup. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dan terus berjuang menuju keluar negerinya, menuju ke arah barat, ke Palestina sekarang, dan dilanjutkan dengan perjalanan menyeberang gurun Sinai yang cukup panjang dan melelahkan menuju ke Firaun di Mesir, dengan harapan kalau raja ini masuk Islam, mengikuti wahyu, sungguh seluruh antero dunia bisa mendapatkan ajaran tauhid. Namun sejarah mencatat tidak dan belum berhasil, malah hanya mendapatkan hadiah wanita yang disebut dengan Hajar. Dan wanita menurut pandangan Islam, hadiah raja adalah wanita terhormat, tidak seperti apa yang dikatakan Bible, di mana itu adalah seorang budak dan seorang pembantu. Tidak, mustahil raja-raja dulu memberikan hadiah dengan hal-hal yang sangat jelek begitu itu. Hajar adalah wanita terhormat
dan atas izin Sarah dinikahinya dan akhirnya melahirkan Ismail di Kanaan, Palestina. Atas perintahnya Hajar dan Ismail ini diminta berjalan 1000 kilo dengan kendaraan seadanya menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Sekarang begitu menurut hadis riwayat Bukhari dalam hadisnya. Bayi ini menangis dan meronta. Ibunya Hajar berusaha keras untuk mencari pertolongan. Kali ada tetangga yang bisa menolong, beliau naik antara Safa dan Marwah melakukan sa'i. Keempat, dia khawatir anaknya meninggal, turun ke bawah lagi, didapati anaknya masih hidup. Dan pada yang ketujuh, Jibril berkata, "Wahai Hajar, apa yang kamu minta? Urusan air sudah ada di kaki anakmu." Itulah yang disebut Zam-Zam. Namun pengorbanan, pemberian yang sangat besar Ibrahim dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah menyembelih anak sematawayang itu. Dilaksanakan, tempatnya sekarang di Madzbahah. Itu posisinya dari arah Ka'bah kita menemui Jumrah Aqabah, kemudian arah ke timur menemui Jumrah Wusta, kemudian Jumrah Ula. Sesudah itulah yang disebut dengan Madzbahah. Di situ Ismail dikorbankan dan diganti dengan domba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dimensi yang lain yang sangat-sangat diyakini Ibrahim dan harus kita yakini bersama adalah beliau ingin meyakini betul bahwa alam akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada. Kepingin yakin betul. Meskipun orang-orang seperti Aristoteles, filosof Yunani itu meyakini adalahnya alam sahada ini, pasti ada alam idea, alam gaib itu. Tetapi sebagai manusia, Ibrahim kepingin meyakinkan itu ada. Apa yang diminta dan didialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala wakin liyat tama'inna qalbi qala fakhud arba'ata minat tayri fasurhunna ilaika tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a tsumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anallaha azizun hakim. Subhanallah, dialog yang sangat indah. Ibrahim berkata, "Gimana ya Allah, kok kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi pasir?" Apa jawab Allah? Awalam tu'min. Ibrahim, apa kamu nggak meyakini hari itu? Yakin, tapi Allah belum mantap betul. Oleh karena itu, tolong dimantapkan hati saya ini bahwa hari pembalasan, hari pertanggungan jawab itu ada. Apa sabda Allah Subhanahu wa taala? Fakhud arba'atam minat thair. Ambil 4 burung, summa fasurhunna ilaik. Cincang-cincang itu semuanya, dan ij'al kulli jabalin minhunna juz'a. Letakkan di atas bukit-bukit, kemudian panggil burung itu, pasti ia datang secara hidup kepada kamu.
dan itu terjadi. Disitulah subhanallah betapa Nabi Ibrahim sebagai contoh kita, mari keimanan kepada yaumil akhir ini kita yakini, kita rasakan baik dengan akal pikiran kita maupun dengan perasaan kita yang sebaik-baiknya. Sebagai penutup, maka dimensi ibadah penyembelihan tadi secara fisiknya, pengaliran darah itu adalah ibadah mahdhah, hubungan kita kepada Allah. Dan dalam Islam tidak cukup itu saja. Aliran darah dan berupa daging itulah dimensi sosial kemasyarakatannya kita bagikan ke masyarakat, baik yang menyembelih itu sendiri, masyarakat biasa, apalagi mereka yang membutuhkan. Lewat seruan ini, layaklah bagi kita yang sudah berhaji dan umroh untuk terus menjaga kemakburannya dengan memperbanyak amal soleh seperti yang kita sebutkan di atas. Bagi yang belum berhaji dan perlu umroh, untuk berniat dengan sungguh-sungguh kepingin melaksanakannya, karena itu ibadah wajib yang paling afdol, terutama istri dan anak-anak wanita kita. Tidak boleh mereka pergi perang. Nabi, kamu wanita, jihadmu berhaji dan umroh. Rasul sallallahu bersabda an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, narul jihad afdalil amal, afala nujahid? Qala la, lakinna afdalul jihad hajjun mabrur. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu beliau berkata, wahai Rasulullah, kami melihat jihad di peperangan itu adalah afdal amal. Apakah kami wanita-wanita ini tidak ikut berperang? Nabi menjawab, la, tidak, wanita tidak wajib berperang, tapi sebaik jihad bagi kamu sekalian adalah berhaji. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah ajaran para nabi dan rasul yang harus kita teladani. Berkorban dan memberi ini diwujudkan dalam bentuk peribadatan kepada Allah, ibadah yang paling kita tinggalkan di negeri ini. Dan kini ialah kita hanya asyik debat lewat medsos, sebar hoak, sementara amal konkret melawan kekerasan terorisme yang dimulai dengan membakar-bakar semangat kalangan miskin itu tidak kita obati dengan memajukan pendidikan dan perbaikan di kalangan fuqara dan masakin. Para mujaddid, di mana bentuknya sekarang adalah berupa organisasi pembaharuan, mujaddid dan juga Amirul Mukminin, khalifah, sekarang wujudnya adalah sistem untuk di Indonesia. Khalifah kita, amir kita adalah sistem ketatanegaraan kita, Undang-Undang Dasar ke-45. Kalau presiden juga melanggar, ia disebut buhot, dan rakyat yang taat, itu yang namanya taat kepada ulil amri, dan untuk mengadili siapa yang salah dan benar lewat lembaga pengadilan yang resmi. Para mujaddid, di mana bentuknya sekarang adalah organisasi pembaruan, harus terus konsisten membersihkan tauhid dari kemusyrikan dalam dunia sastra. Maaf, ini sekedar himbauan, meluruskan syair-syair selawat yang berbau kemusyrikan. Ini makin lama makin menggemang, dan dalam soal kemasyarakatan turut membasmi
adanya SDM yang rendah, climate change, perubahan panas global yang luar biasa, dan ketidakadilan sosial di mana-mana, memberantas korupsi. Itulah amal-amal ke depan yang kita hargai. Inilah khutbah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita akhiri khutbah kedua ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir ini mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia juga diampuni dan dikasih sayangi olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna. Allahumma hdi wulata amrina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan, fi ardi Syria, fi ardi Irak, fi ardi Palestin, wa fi jami'in duwadil muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.